Gunawan di Assalamualaikum slide berapa Gunawan? warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan saya, Natalia, ada Gunawan, Rizka, Yanti, dan Prayoga. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai konten ilegal cyberbullying di media sosial. Pendahuluan realistis digital, revolusi dan resiko. Kemajuan teknologi telah merevolusi cara kita berinteraksi. Media sosial kini menjadi wadah utama opini publik dan ekonomi kreatif. Sisi gelapnya cyberbullying, di balik manfaatnya muncul konten ilegal berupa cyberbullying. Ini bukan sekedar kenakalan, melainkan tindakan agresif yang melanggar hukum, norma, dan hak asasi manusia. Dan akan dilanjutkan oleh Gunawan. Gunawan, boleh. Kondisi di Indonesia 215 lebih juta pengguna internet, itu survei dari APJI di 2023, 49% mengalami perundungan daring, yang 27%-nya tingkatan laporan konten kebencian. Bisa di next slide-nya. Ya, definisi cyberbullying juga perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok melalui media elektronik untuk menyakiti atau memperlakukan orang lain, dan biasanya dilakukan secara berulang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Friska, silakan. Penyebar pelaku merasa aman dan tidak dapat dilacak di balik layar, memicu tindakan agresif tanpa takut konsekuensi. Power imbalance, ketidakseimbangan kekuasaan sosial di mana pelaku memanfaatkan kerentanan korban di ruang digital. Efek viralitas, algoritma media sosial yang memprioritaskan interaksi tinggi membuat konten pornografis menyebarkan sangat cepat. Lalu di sini ada dampak masif cyberbullying-nya. Satu, dampak psikologisnya, korban berisiko mengalami gangguan serius. Yang pertama, kecemasan atau depresi. Yang kedua, PTSD. Yang ketiga, isolasi sosial atau penurunan produktivitas. Keempat, kecenderungan bunuh diri. Terus di sini ada dampak sosial, masyarakat luas turut bernampak. Yang pertama, normalisasi ujaran kebencian. Yang kedua, terciptanya budaya digital yang toksik. Dan yang ketiga, penurunan ruang publik daring. Dan yang keempat, hilangnya rasa aman dalam berinteraksi. Lalu dilanjutkan rekan saya. Yanti, boleh. Silakan. Selanjutnya itu ada payung hukum tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Di sini ada dasar hukum, jenis pelanggaran, dan sanksi maksimal. Di sini ada contohnya pasal 27 ayat 3, mendistribusikan, mentransmisikan muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Untuk sanksi maksimalnya itu pidana penjara 4 tahun dengan denda 750 juta. Ada metode penelitian, studi literatur, yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan menelah jumlah ilmiah, UIT, dan laporan lembaga internasional. Ada analisis kasus, observasi terhadap kasus nyata cyberbullying di Indonesia untuk memahami pola pelanggaran dan respon hukum. Ada analisis isi, yaitu tahapan identifikasi, klarifikasi, dan interpretasi data untuk merumuskan strategi penanganan yang efektif.
ada strategi pencegahan di pemerintah, yaitu penegakan regulasi ada adaptif, ada di pemerintahan penegakan regulasi adaptif AI atau deepfake, dan kampanye literasi digital nasional di platform digital, deteksi otomatis berbasis AI, sistem pelaporan transparan, dan prinsip platform accountability. Di masyarakat ada edukasi neguity, membangun empati digital, dan budaya responsible sharing. Penanganan untuk dan penanganan dan pemulihan itu pendekatan humanis, ya, penggunaan tidak hanya legalistik tetapi juga fokus pada pemulihan korban, ya. Pelaporan itu memanfaatkan adu konten ID dan fitur lapor platform, ya, konseling, akses layanan psikologis, restoratif justice, mediasi untuk memulihkan hubungan sosial tanpa hanya berfokus pada pidana. Nah, untuk kesimpulannya, pencegahan cyberbullying memerlukan kolaborasi lintas sektor. Kunci utamanya adalah keseimbangan antara penegakan hukum dan edukasi literasi digital untuk menciptakan ruang cyber yang aman, beretika, dan berkeadilan. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Oke, baik. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih. Oke, baik. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih.